Dunia terguncang. Serangan balasan Houthi kali ini benar-benar di luar dugaan. Kapal induk nuklir milik Amerika Serikat yang dianggap tak terkalahkan akhirnya dihantam rudal mematikan. Bahkan, mantan Presiden Donald Trump sampai terdiam melihat kejadian ini. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah ini tanda perang besar akan segera pecah? Simak selengkapnya hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol like agar video ini makin banyak yang menonton. Subscribe juga channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagi kalian yang ingin mendapatkan keberkahan, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Dan juga, tulis dari mana asal kalian ya. Biar kita tahu, video ini ditonton dari daerah mana saja. Timur Tengah kembali memanas setelah kelompok Houthi melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap kekuatan militer Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun mengalami tekanan dari serangan udara dan operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya, Houthi akhirnya menunjukkan taring mereka dengan serangan yang benar-benar mengejutkan dunia. Serangan ini bukan serangan biasa, melainkan sebuah operasi militer yang direncanakan dengan sangat matang dan menggunakan teknologi terbaru yang mereka miliki. Kelompok Houthi, yang sebelumnya dianggap hanya sebagai kelompok bersenjata dengan peralatan terbatas, kali ini menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka telah berhasil mengembangkan dan mendapatkan teknologi militer canggih, termasuk rudal balistik jarak jauh dan drone kamikaze yang mampu menyerang target dengan presisi tinggi. Amerika Serikat yang selama ini merasa unggul dalam perang udara dan laut kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kapal induk mereka yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini berada dalam ancaman serius. Serangan ini terjadi pada malam hari ketika kapal induk AS yang sedang berpatroli di Laut Merah tiba-tiba mendeteksi adanya pergerakan udara yang mencurigakan. Awalnya, sistem pertahanan canggih kapal induk mendeteksi sejumlah drone kecil yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Para prajurit di kapal tidak menganggap ini sebagai ancaman besar, karena mereka sudah sering menghadapi serangan drone sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dalam hitungan detik, puluhan drone kamikaze yang diluncurkan oleh Houthi mulai bergerak dengan pola yang tidak terduga, menghindari sistem pertahanan udara kapal induk. Di saat yang bersamaan, rudal balistik jarak jauh mulai diluncurkan dari daratan Yaman. Serangan ini benar-benar telah diperhitungkan dengan matang oleh Houthi. Mereka menggunakan drone untuk membingungkan sistem pertahanan kapal, sehingga pada saat rudal balistik tiba, pertahanan kapal sudah tidak mampu merespons dengan maksimal. Rudal pertama menghantam bagian lambung kapal dengan keras, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang seluruh area kapal induk. Para kru di dalamnya langsung bergegas ke posisi pertahanan mereka, sementara alarm bahaya mulai berbunyi di seluruh kapal. Namun, serangan belum berhenti. Rudal kedua dan ketiga menyusul dalam waktu kurang dari 1 menit, menghantam bagian dek kapal yang menjadi tempat landasan pesawat tempur Amerika. Akibatnya, beberapa pesawat yang sedang bersiap untuk lepas landas terkena dampak ledakan dan terbakar hebat. Api mulai menjalar dengan cepat di seluruh kapal, menyebabkan kepanikan di antara kru kapal yang berusaha mengendalikan situasi. Beberapa sistem utama kapal mengalami kerusakan, termasuk radar dan komunikasi utama. Ini berarti kapal induk tersebut kini berada dalam kondisi lumpuh dan sulit untuk meminta bantuan dengan cepat. Para prajurit di kapal hanya bisa berusaha bertahan dan mencoba memperbaiki sistem yang rusak sambil berharap serangan segera berhenti. Sementara itu, Houthi terus menggempur dengan gelombang serangan tambahan. Mereka menggunakan rudal berpemandu yang lebih canggih, yang berhasil menargetkan bagian kritis kapal. Para analis militer di seluruh dunia mulai menyadari bahwa ini bukan serangan sembarangan. Houthi telah merencanakannya dengan strategi yang sangat detail, memastikan bahwa kapal induk tersebut mengalami kerusakan fatal. Rekaman dari satelit militer menunjukkan kobaran api yang membesar di atas kapal induk tersebut, sementara asap hitam pekat membubung tinggi ke langit. Para awak kapal yang tidak dapat menyelamatkan diri terpaksa harus bertahan di dalam kapal yang terus dilanda serangan. Tim penyelamat Amerika yang berada di dekat lokasi kejadian segera dikirim untuk memberikan bantuan, namun mereka harus menghadapi masalah besar. Houthi telah menyiapkan serangan lanjutan. Pasukan Houthi tampaknya tidak ingin membiarkan kapal induk itu lolos dengan mudah.
Mereka kembali mengirim drone bunuh diri dalam jumlah besar, menargetkan tim penyelamat yang mencoba mendekati kapal. Serangan ini benar-benar memukul mundur upaya penyelamatan dan menyebabkan korban tambahan di pihak militer AS. Beberapa kapal perang AS yang berusaha mendekat pun terkena serangan rudal anti kapal, membuat situasi semakin kacau. Dunia internasional pun mulai menyoroti peristiwa ini. Berbagai media internasional melaporkan kejadian ini sebagai salah satu serangan paling mematikan terhadap kapal induk AS dalam sejarah modern. Para analis militer mulai mempertanyakan bagaimana mungkin Houthi, yang selama ini dianggap memiliki persenjataan terbatas, dapat melakukan serangan seefektif ini. Apakah ada pihak lain yang membantu mereka dalam hal teknologi dan persenjataan? Sementara itu, di Washington, reaksi dari Gedung Putih dan Pentagon sangat mengkhawatirkan. Pemerintah AS menggelar rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Presiden AS saat ini bersama dengan para pejabat tinggi militer harus mengambil keputusan cepat. Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan penuh, atau justru menarik mundur pasukan mereka dari wilayah tersebut? Di tengah kebingungan AS, Houthi justru semakin percaya diri. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan ini adalah bentuk pembalasan atas agresi Amerika yang telah lama dilakukan di kawasan Timur Tengah. Mereka juga menegaskan bahwa jika AS masih mencoba melakukan serangan balik, mereka tidak akan ragu untuk melancarkan serangan yang lebih besar dan lebih mematikan. Situasi ini benar-benar menjadi momen kritis dalam hubungan internasional. Jika AS memutuskan untuk membalas dengan serangan yang lebih besar, maka dunia mungkin akan menyaksikan eskalasi konflik yang bisa berujung pada perang berskala lebih luas. Namun, jika AS memilih untuk menahan diri, itu akan menjadi tanda kelemahan di mata dunia, terutama bagi negara-negara yang selama ini mengandalkan kekuatan militer AS sebagai perisai mereka. Para pakar hubungan internasional menyebut peristiwa ini sebagai salah satu titik balik dalam geopolitik global. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan dunia? Ataukah AS akan menemukan cara untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah? Yang jelas, serangan ini telah membuka mata dunia bahwa perang modern tidak lagi hanya dimenangkan oleh negara-negara besar. Kelompok seperti Houthi, dengan strategi dan teknologi yang tepat, bisa saja menjadi ancaman serius bagi kekuatan militer terbesar di dunia. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Apakah mereka akan segera membalas? Atau justru mengambil langkah diplomasi untuk meredakan ketegangan? Jawabannya akan segera terungkap dalam beberapa hari ke depan. Tetap pantau berita ini untuk perkembangan terbaru. Trump terdiam, militer AS panik. Kabar mengenai serangan dahsyat yang dilakukan kelompok Houthi terhadap kapal induk Amerika Serikat langsung mengguncang dunia. Tidak hanya media di Timur Tengah, tetapi juga media-media besar seperti CNN, BBC, Al Jazeera, dan The Guardian segera menyoroti peristiwa mengejutkan ini. Sebagai negara adidaya dengan kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat selama ini selalu merasa tidak tersentuh oleh serangan musuh dalam skala sebesar ini. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda. Serangan mendadak dari kelompok Houthi ini tidak hanya berhasil menembus pertahanan kapal induk AS, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Begitu berita ini menyebar, reaksi dari Pentagon sangat mengkhawatirkan. Para pejabat militer segera mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Pasalnya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern kapal induk AS terkena serangan langsung dan mengalami kerusakan besar. Mereka harus mengambil keputusan cepat. Apakah akan langsung membalas serangan ini dengan kekuatan penuh, atau mencoba mencari solusi diplomatik agar konflik tidak semakin memanas? Di sisi lain, Donald Trump yang dikenal vokal mengenai kebijakan luar negeri dan kekuatan militer AS, tiba-tiba memilih untuk diam. Padahal, biasanya dia selalu memiliki komentar pedas terhadap serangan yang melibatkan kepentingan Amerika. Menurut sumber dari dalam Gedung Putih, Trump yang sedang berada di sebuah acara pribadi ketika mendengar kabar ini langsung terdiam selama beberapa saat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Padahal, selama masa kepresidenannya, ia sering membanggakan kekuatan militer AS sebagai yang paling canggih di dunia. Reaksi diam Trump ini langsung memicu berbagai spekulasi. Apakah ia benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok kecil seperti Houthi bisa memberikan pukulan telak terhadap kapal induk AS? Ataukah ia sedang memikirkan langkah politik yang harus diambil untuk menanggapi kejadian ini? Sementara itu,
Di dalam militer AS sendiri, situasi semakin kacau. Para komandan tinggi di Pentagon mulai mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan kapal induk yang selama ini dianggap canggih bisa ditembus dengan mudah oleh serangan Houthi. Pasalnya, kapal induk AS yang menjadi sasaran serangan bukan kapal sembarangan. Ia dilengkapi dengan sistem pertahanan anti-rudal tercanggih di dunia, termasuk sistem Aegis yang mampu mendeteksi dan menembak jatuh ancaman dari udara. Namun, kali ini rudal-rudal yang ditembakkan oleh Houthi tampaknya telah diprogram secara khusus untuk menghindari sistem pertahanan tersebut. Teknologi apa yang mereka gunakan? Apakah ada pihak lain yang diam-diam membantu Houthi dalam serangan ini? Di balik semua pertanyaan ini, satu hal yang pasti, serangan ini telah menampar wajah Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Amerika selalu menampilkan dirinya sebagai negara yang tidak bisa disentuh oleh musuhnya. Bahkan ketika menghadapi ancaman dari Rusia dan Cina, AS selalu percaya diri bahwa mereka memiliki pertahanan yang cukup kuat. Tetapi kini, kelompok yang selama ini dianggap hanya sebagai milisi di Timur Tengah telah membuktikan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan yang sangat serius. Situasi di Washington pun semakin memanas. Presiden AS saat ini segera menggelar pertemuan darurat dengan para penasihat keamanannya. Mereka membahas seberapa besar kerusakan yang terjadi pada kapal induk, berapa banyak korban yang jatuh, dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Beberapa pejabat di Gedung Putih mendesak agar AS segera melakukan serangan balasan dalam skala besar untuk menunjukkan bahwa Amerika masih memiliki kendali penuh atas situasi ini. Mereka khawatir, jika AS tidak segera merespons, maka negara-negara lain akan melihat ini sebagai tanda kelemahan. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa melakukan serangan balasan tanpa rencana yang matang justru bisa memperburuk keadaan. Sebab, jika AS memutuskan untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh, maka Houthi kemungkinan besar juga telah menyiapkan rencana cadangan untuk merespons serangan tersebut. Selain itu, negara-negara lain seperti Rusia, Cina, dan Iran juga mulai memantau perkembangan ini dengan seksama. Mereka bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan dominasi AS di Timur Tengah. Di sisi lain, reaksi masyarakat Amerika sendiri juga mulai beragam. Sebagian besar rakyat AS marah besar karena negara mereka mengalami serangan yang begitu telak. Banyak yang menuntut agar pemerintah segera membalas serangan ini. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan mengapa Amerika masih terus ikut campur dalam konflik di Timur Tengah. Beberapa politisi oposisi di Kongres bahkan mulai menggunakan peristiwa ini sebagai bahan serangan politik. Mereka menuduh pemerintah saat ini tidak memiliki strategi militer yang jelas dan gagal dalam menjaga keamanan pasukan Amerika di luar negeri. Sementara itu, kelompok-kelompok pendukung Trump mulai menyebarkan berbagai teori konspirasi di media sosial. Ada yang menyebut bahwa serangan ini bukan hanya dilakukan oleh Houthi, tetapi juga mendapat dukungan dari kekuatan besar seperti Iran atau bahkan Rusia. Namun, di tengah semua kekacauan ini, Houthi justru semakin percaya diri. Setelah serangan mereka berhasil mengenai sasaran, mereka langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan Amerika di tanah mereka. Dalam pernyataan tersebut, Houthi menegaskan bahwa jika Amerika masih berani menyerang mereka lagi, maka mereka akan memberikan serangan yang jauh lebih besar. Pernyataan ini tentu semakin memperumit situasi. Jika AS benar-benar merespons dengan serangan balasan, maka konflik ini bisa berubah menjadi perang yang lebih luas dan lebih berbahaya. Tetapi jika AS tidak melakukan apa-apa, maka mereka akan dianggap lemah di mata dunia. Kini, semua pihak hanya bisa menunggu keputusan besar yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Apakah mereka akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh? Ataukah mereka akan mencari cara lain untuk menyelamatkan reputasi mereka tanpa harus melibatkan diri dalam perang yang lebih besar? Yang jelas, serangan ini telah mengubah peta politik dan militer dunia dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh dunia kini menunggu, apa langkah Amerika selanjutnya? Amerika di ujung tanduk. Akankah Trump membalas serangan Houthi? Setelah serangan brutal yang dilancarkan oleh kelompok Houthi terhadap kapal induk Amerika Serikat, situasi dunia berubah drastis. Berita mengenai hancurnya kapal induk AS menjadi sorotan utama di berbagai belahan dunia. Para pemimpin global mulai mempertanyakan, apa langkah Amerika selanjutnya? Di Washington, Gedung Putih dalam keadaan siaga penuh. Presiden AS saat ini, bersama para penasihat militernya,
sedang berada dalam rapat darurat yang berlangsung hingga larut malam. Mata seluruh dunia kini tertuju pada keputusan yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Di dalam ruang situasi yang tertutup rapat, berbagai skenario mulai dibahas dengan serius. Pentagon mengusulkan beberapa opsi balasan, mulai dari serangan terbatas hingga operasi militer besar-besaran untuk melumpuhkan Houthi sepenuhnya. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil dengan sembarangan. Tombol keyboard satu serangan balasan atau diplomasi. Beberapa jenderal tinggi di Pentagon mendesak agar serangan balasan segera dilakukan. Mereka percaya bahwa jika AS tidak merespons dengan kekuatan penuh, maka negara-negara lain akan melihat ini sebagai tanda kelemahan. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang mengingatkan bahwa melancarkan serangan besar bisa memicu perang yang lebih luas. Iran, yang dikenal sebagai sekutu utama Houthi, mungkin tidak akan tinggal diam jika AS meluncurkan serangan besar ke Yaman. Selain itu, China dan Rusia juga mulai bersuara. Kedua negara ini telah lama mengkritik kebijakan militer Amerika di Timur Tengah, dan mereka bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan dominasi AS di kawasan tersebut. Di hadapan tekanan yang semakin meningkat, Presiden AS harus membuat keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Jika ia memerintahkan serangan balasan besar-besaran, maka risikonya adalah perang yang lebih luas. Tetapi jika ia memilih untuk menahan diri, maka AS akan dianggap sebagai negara yang tidak lagi dominan secara militer. Tombol keyboard 2 Trump bereaksi, dunia bergetar. Sementara pemerintahan AS masih dalam perdebatan internal, Donald Trump akhirnya muncul di media sosial. Dalam sebuah unggahan di platform X, sebelumnya Twitter, Trump menyebut serangan ini sebagai tamparan terbesar bagi Amerika dalam sejarah modern. Ia juga mengecam kelemahan pemerintah saat ini dalam menangani kebijakan luar negeri, dengan mengatakan bahwa, di bawah kepemimpinannya, ini tidak akan pernah terjadi. Pernyataan Trump langsung memicu gelombang reaksi besar. Para pendukungnya mulai menekan pemerintah agar segera membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Mereka percaya bahwa Amerika tidak boleh terlihat lemah di hadapan dunia. Namun, ada juga pihak yang mengingatkan bahwa situasi ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Jika AS terburu-buru dalam mengambil tindakan militer, maka seluruh Timur Tengah bisa meledak dalam konflik berskala besar. Beberapa analis politik mulai berspekulasi bahwa Trump bisa saja menggunakan kejadian ini sebagai senjata politik untuk kembali menarik dukungan bagi pencalonannya di pemilu berikutnya. Namun, yang paling menarik adalah reaksi dari Houthi sendiri. Tombol keyboard 3 Houthi justru menantang AS. Alih-alih merasa terancam, kelompok Houthi justru semakin percaya diri setelah serangan mereka sukses. Dalam sebuah pernyataan resmi, pemimpin kelompok Houthi mengklaim bahwa mereka siap menghadapi serangan balasan dari Amerika Serikat. Mereka juga mengancam bahwa jika AS berani menyerang Yaman, maka mereka akan melancarkan serangan yang lebih besar lagi. Bahkan, laporan intelijen menyebutkan bahwa Houthi telah mengerahkan lebih banyak pasukan dan persenjataan di wilayah strategis. Mereka juga mulai meningkatkan pertahanan di beberapa kota utama mereka, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa AS akan segera membalas serangan ini. Lebih mengejutkan lagi, Houthi mengklaim bahwa mereka memiliki senjata kejutan yang siap digunakan jika Amerika mencoba menyerang kembali. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi besar. Apakah yang dimaksud dengan senjata kejutan ini? Apakah Houthi benar-benar memiliki teknologi militer yang lebih canggih dari yang diduga selama ini? Ataukah ini hanya strategi untuk menakut-nakuti Amerika? Tombol keyboard 4 dunia menunggu, AS di persimpangan jalan. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, berbagai negara mulai memberikan reaksi mereka. Iran secara terbuka menyatakan dukungan kepada Houthi dan memperingatkan AS agar tidak melakukan serangan balasan. Rusia mulai mengirim kapal perang ke wilayah tersebut untuk mengamati situasi, tetapi banyak yang menduga bahwa mereka memiliki kepentingan tersembunyi di balik ini. China memilih untuk bersikap netral secara diplomatik, tetapi media pemerintah mereka mulai mengkritik kebijakan militer AS di Timur Tengah. Di Eropa sebagian besar menyerukan agar konflik ini tidak semakin meluas, dengan beberapa negara mencoba mendorong solusi diplomatik. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri, rakyat semakin terpecah. Sebagian besar warga AS menuntut balasan atas serangan ini. Mereka merasa bahwa negaranya telah dihina dan tidak boleh tinggal diam. Namun,
Ada juga yang mulai mempertanyakan mengapa AS masih terus terlibat dalam konflik di Timur Tengah? Bukankah sudah saatnya Amerika fokus pada masalah dalam negerinya sendiri? Di tengah semua ketegangan ini, satu hal yang pasti. Dunia kini menunggu dengan napas tertahan, menantikan keputusan yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Jika AS memilih untuk menyerang, maka dunia bisa melihat perang besar dalam waktu dekat. Jika AS memilih untuk menahan diri, maka posisi mereka sebagai negara adidaya bisa dipertanyakan. Keputusan besar ini bisa mengubah arah sejarah dunia. Kini, semua mata tertuju pada Washington. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan segera mengetahuinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah serangan ini akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Ataukah Amerika Serikat akan mencari cara untuk meredakan konflik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang tahu perkembangan terbaru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.